ini petani melalui kelompok tani itu sudah mengusulkan kebutuhan pupuknya untuk tahun 2021, mereka memasukkan di dalam IRDKK itu sebesar 23,3 juta ton. Namun mengingat anggaran pemerintah, di mana pemerintah kan harus berbelanja untuk pembangunan, untuk subsidi BBM, subsidi listrik, untuk juga saat ini COVID ini juga menyita banyak anggaran. Tentunya tidak semua usulan dari petani ini dapat diakomodasi, disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Nah, pemerintah saat ini hanya mampu menyiapkan pupuk bersubsidi sebesar 9,04 juta, sehingga terjadi gap antara ekspektasi dari petani yang berharap 23,3 juta ton hanya diberikan atau realitasnya hanya mendapatkan 9,04 juta ton. Hal inilah yang menjadi isu dasar mengapa istilah kelangkaan itu muncul. Pemenuhan gap Kemudian ini pupuk ini juga antisipasinya merupakan barang seperti milik apa, Pak negara. Gatut? Antisipasinya tentunya kita harus menyiapkan pupuk non subsidi, Mbak. Jadi selain subsidi, kita juga menyiapkan pupuk non subsidi komersil itu ke banyak daerah untuk sebagai alternatif pertama bagi petani yang tidak masuk IRDKK. Yang kedua bagi petani yang masuk IRDKK tapi alokasinya tidak cukup, sehingga kami harus menyiapkan pupuk non subsidi tersebut. Oke. Kemudian sebenarnya menurut Anda, Pak, apa yang membuat banyak pihak ini khawatir akan kelangkaan pupuk semakin menjadi-jadi di tahun 2021 ini, dan terkait dengan hal itu koordinasi apa saja yang sudah dilakukan dengan seluruh stakeholders? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Pupuk Indonesia tentunya berkoordinasi dengan banyak lembaga, yaitu baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk di tingkat pusat kita berhubungan dengan Kementerian Pertanian sebagai pemegang anggaran, juga Kementerian Keuangan selaku yang menyiapkan dana subsidi ini, Kementerian BUMN yang memberi tugas pada kami, Kementerian Perdagangan yang mengatur bagaimana pendistribusian pupuk, juga dengan Kementerian Perekonomian. Dan tidak lupa Mbak, kami pun bekerja sama atau bersinergi dengan BPK dan BPKP untuk memeriksa semua apa yang tata kelola yang kami lakukan. Dan tidak lupa kita juga selalu diberi arahan dan selalu melapor dan berkoordinasi dengan Komisi 4 DPR RI. Iya, Pak, Untuk terkait daerah tentunya dengan kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, dengan penegak hukum, dengan anggota komisi pengawasan di daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, Pak, di informasi awal yang tadi disampaikan oleh CNBC Indonesia bahwa ini di Tenggarai ada persoalan birokrasi di pemerintahan daerah yang akhirnya juga ini menghambat penyaluran pupuk bersubsidi dan distribusinya. Seperti apa di mata Anda sendiri, Pak? Ya, memang karena ini pupuk ini adalah barang milik pemilik negara, penyalurannya itu diatur. Diatur itu bahwa namanya sudah terdaftar, jumlahnya juga sudah tertentu. Sehingga bila nama dan jumlah itu tidak kami terima di kios, tentunya kami tidak bisa menjadikan panduan untuk menyalurkan. Sehingga dengan keterlambatan di beberapa daerah menyerahkan list terhadap atau SK dinasnya untuk penyaluran, tentunya kami tidak berani menyalurkan. Stok kami ada, tapi kami tidak berani. Sehingga kami menunggu surat-surat dari birokrasi pemerintah tadi segera turun, sehingga kami segera bisa merealisasikan penyaluran pupuk kepada petani yang membutuhkan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.